teman-teman, kembali lagi di Nan FM Radio from 9 Made for You. Kenalin, aku Brianna sebagai host hari ini dan pastinya aku nggak bakal sendirian dong. Saya akan ditemani oleh Betul, and we are the host for today. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Baikkah? Ya pasti baik dong. Hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol santai nih di 9FM. Masih sama seperti 9FM sebelumnya. Kita akan ada 3 sesi. Dalam sesi pertama, kita akan memberikan penjelasan singkat tentang dampaknya narkoba. Sesi kedua ada sesi intermezzo dan sesi terakhir kita akan berbincang-bincang dengan peer edu dan special guest kita loh. Kita tidak perlu basa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke episode 9FM kali ini. Mari kita sambut teman-teman dari Bidang 7 dan peer edu. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih untuk Bidang 7 dan peer edu yang udah bersedia untuk diundang menjadi bintang tamu di 9FM episode kali ini. Ngomong-ngomong, silakan perkenalkan diri guys. Halo semuanya, aku Joanna dari kelas 10 IPS 1 dan di sini buat mewakilin Bidang 7. Aku Henry dari 10 IPA 3, di sini mewakilkan peer edu. Kira-kira kalian hari ini mau bawain apa ya? Jadi kita hari ini tuh mau ngebahas apa aja sih dampak narkoba terhadap kesehatan diri kita dan kenapa kita harus menghindari narkoba. Bener banget tuh Jo, kalian pasti udah tahu kan kalau narkoba itu bahaya banget. Nah iya, narkoba itu emang bahaya banget. Apalagi sekarang banyak banget anak-anak muda atau remaja tuh yang jadi kecanduan gitu sama yang namanya narkoba. Iya, tapi tahu nggak alasan kenapa mereka kecanduan narkoba? Lebih karena kayak ngeracin orang gak sih? Kalau menurut aku sih lebih ke orang itu terjerumus ke dunia narkobanya sendiri. Contohnya itu kayak gara-gara stres gitu. Kan kalau kayak gitu nggak berarti harus dari hasutan orang lain. Bener banget tuh. Sebenarnya ada banyak faktor seseorang bisa jadi kecanduan narkoba. Bisa karena tekanan, salah pergaulan, atau mungkin karena kurang tahu sih dampak-dampak negatif yang bisa diakibatkan oleh narkoba itu. Dengan tahu dampak buruk dari narkoba ini, seseorang bisa jadi lebih was-was sama narkoba loh. Oh, jadi bisa bikin orang nge-high gitu kan, Jo? Iya, benar-benar. Kira-kira apa aja ya dampak-dampaknya, Hen? Nih ya, aku tahu beberapa nih. Jadi, narkoba bisa efek ke mental sama fisik orang. Buat mental, lebih ke adiksi ke narkoba ini sama bisa merusak nervous system juga. Kalau buat fisik, bisa ke sistem saraf dan lain-lain. Bisa juga ke organ tubuh seseorang. Katanya ya, orang yang menggunakan rokok, paru-parunya berubah warna jadi hitam loh. Waduh, serem juga ya. Dampaknya nggak main-main terhadap tubuh kita. Setahu aku juga sih, narkoba bisa berefek pada otak. Jadi kinerja otak kita terhambat gitu. Pernafasan kita juga jadi lebih lambat, bahkan bisa berhenti. Ya, kita harus hindarin nih sama narkoba ini. Harus banget sih itu. Wah, dengan mengetahui semua informasi ini, kalian udah tahu kan harus ngapain? Iya, betul. Waspadalah terhadap narkoba. Terima kasih banyak ya Joanna dan Henry untuk informasi tentang narkoba ini. Wah, tadi pembahasannya sangat seru dan informatif ya. Nah, sekarang ini kita akan memasuki sesi intermezzo. Kira-kira kita mau ngomongin tentang apa ya? Aku mau sharing dikit-dikit nih. Kamu tahu nggak sih game yang namanya Genshin Impact? Oh, tahu dong. Game Overworld RPG yang kita bisa dapetin karakter imut dan lucu itu kan? Iya, menurut aku sih gamenya sih seru banget ya. Aku udah mainin dari lama. Weh, bagi kalian yang mau download juga bisa kok. Gamenya udah gratis, story-nya menarik, karakternya banyak, grafiknya bagus, dan masih banyak lagi. Dari gamenya juga ada pesan moral yang dapat kita ambil loh. Oh ya? Emang apa aja? Perasaan pas aku main cuma nyelesain misi-misi doang. Hayya, jadi di dalam Genshin ini kan ada satu tim, ada 4 karakter kan? Nah, dari setiap karakter itu ada skill yang berbeda-beda. Nah, kalau skillnya kita pakai berbareng-bareng untuk lawan musuhnya, akan jadi lebih cepat. Jadi intinya itu kita harus bisa bekerja sama. Oh, ternyata ada juga ya pesan moral yang dapat diambil meskipun dari game. Oh ya teman-teman, jika kalian ingin bercerita, dapat kalian kirim di Kubul 9FM di deskripsi bawah ini atau di link gdpd.xyz
9FM Smoke 3. Nanti cerita kalian akan dibicarakan secara anonim di episode berikutnya. Wah, udah habis nih sesi intermezzonya. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2 nih, 9FM. Jadi, di sesi 2 ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Peer Edu dan special guest kita. Oh iya nih, langsung aja kita sambut pembicara-pembicara kita dari Peer Edu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn Nafian Wijaya dari 11 IPA 2, mewakili dari pihak Peer Educator. Guys, kalian pasti udah tahu dong buat topik apa yang kita akan bahas pada podcast kali ini. Pastinya dong, pada 9FM kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang war on drugs, di mana kita akan berfokus pada pembahasan tentang bahayanya narkoba, juga mengenai kesehatan kita supaya tidak memakai narkoba, dan hal lainnya yang akan dituangkan melalui sesi sharing dari Bapak Hengki Suryakusuma. Silakan beri aplaus untuk Bapak Hengki Suryakusuma. Sebelumnya, boleh tahu nggak ya Pak, Bapak ini relasinya apa ya dengan narkoba? Iya, selamat siang teman-teman semua. Nama Bapak Laurentius Hengki Suryakusuma. Mulai terjun ke dunia narkoba, pendampingan ke dunia narkoba sejak tahun 2000 ya. Baru 2009 Pak Hengki bergabung dengan BNN yang saat ini bekerja sebagai konselor untuk para pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Lokasinya adalah di Lido, daerah perbatasan antara Bogor dan Sukabumi. Nah, selanjutnya Pak Hengki ingin menceritakan sedikit kepada teman-teman semua bagaimana sebenarnya narkoba itu bisa menjadi sangat berbahaya dan bagaimana sebenarnya narkoba itu bisa terjadi. Jadi benar yang disampaikan oleh Henry dan Joanna sebelumnya bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan pecandu narkoba itu setiap tahun bertambah. Salah satunya untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam dunia pendidikan, entah itu SMP, SMA, atau mahasiswa, masalah yang sering muncul adalah karena adanya tekanan dan stres. Entah itu tekanan atau stres di lingkungan rumah, ataupun karena tekanan dan stres karena tugas-tugas sekolah yang sangat berat. Dan teman-teman juga sering kan merasakan begitu banyaknya beban sekolah, tuntutan dari sekolah, tetapi juga tuntutan dari mama papa yang ada di rumah. Dan ini untuk beberapa pribadi menjadi sebuah masalah yang cukup berat. Dan ditambah lagi dengan tekanan dan pressure yang ada di sekolah dan di rumah, teman-teman juga mungkin di rumah merasa diabaikan oleh orang tua yang sedang sibuk dengan pekerjaan, yang tidak mendapatkan perhatian, atau bahkan di rumah juga mendapatkan kekerasan, entah itu secara verbal maupun secara fisik dari orang-orang rumah atau orang-orang di lingkungan sekolah, bahkan teman-teman sekolah atau yang sering kalian kenal dengan istilah bully oleh teman-teman. Atau juga karena mungkin di rumah ada masalah karena orang tua, ayah dan ibu berpisah, entah karena berpisah rumah atau karena tinggal berjauhan, sehingga teman-teman ini yang berada di dalam posisi ini bingung harus berkomunikasi lebih aktif kepada siapa. Dan ini menjadi bertambah masalah ketika ada teman-teman yang tinggal serumah dengan ayah, kakak, atau saudara lain yang juga menjadi seorang pecandu atau pemabuk. Ditambah berat lagi jika anggota di rumah itu entah ibu, kakak, adik juga memiliki masalah yang sama, entah karena tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, ataupun masalah kesehatan yang lain. Dan ini menjadi bertambah berat jika seandainya ada orang-orang tercinta dari teman-teman yang pergi lebih dahulu. Bisa jadi mereka adalah kakek atau nenek yang sangat dicintai, bisa jadi kakak atau adik yang sangat dicintai, atau bahkan bapak atau ibu yang lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Dan ini menjadi sebuah tekanan yang berat. Nah, dalam kondisi ini teman-teman, kita pasti akan mengalami tekanan dan stres yang sangat besar. Dan perlu diketahui, keterampilan untuk setiap anak itu menghadapi masalah ini tidak sama. Dan dari pengalaman Pak Hengki, ini adalah hal yang sering kali muncul dan ditemukan dari pecandu-pecandu baru, yang umumnya adalah anak-anak usia SMA atau SMP, bahkan yang mulai mengenal narkoba karena adanya tekanan, pressure, dan masalah yang ada di rumah.
Nah, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah ketika orang tua tidak menyadari bahwa anaknya bermasalah, anaknya mendapat pressure, atau anaknya mendapat tekanan, atau anaknya bahkan ketika meminta pertolongan, meminta perhatian, orang tuanya tidak tahu atau tidak menyadari, entah karena kesibukan bekerja atau karena orang tuanya sendiri sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Dan ini yang tanpa sadar membuat anak semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Bahkan pada akhirnya banyak pecandu-pecandu yang masih cukup muda, anak-anak pelajar, yang menganggap bahwa dirinya itu jelek, menganggap bahwa hidupnya itu tidak berarti, dan memandang dirinya sebagai orang yang tidak berguna. Akhirnya ketika dia dalam situasi ini, maka dia membutuhkan obat untuk dirinya sendiri, agar dirinya merasa berguna, agar dirinya merasa bermanfaat. Ada banyak cara yang dilakukan, tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah ketika ia menemukan obatnya pada narkoba. Dan ketika ia menemukan itu sebagai solusi untuk masalahnya, maka teman-teman juga tahu bahwa narkoba ini akan semakin bertambah buruk. Tidak ada cerita, tidak ada drama yang lebih kejam dari narkoba, karena narkoba itu tidak akan berhenti ketika tubuh meminta. Jadi semakin banyak dia menggunakan narkoba, maka kerusakan di dalam tubuh, di dalam otak juga semakin bertambah banyak. Dan ini akan menjadi masalah karena kecenderungan orang yang menggunakan narkoba adalah untuk feel good dan feel better. Dia ingin merasa lebih baik ketika menghadapi masalah dan sebagai self-medicate mereka ketika mereka menghadapi masalah. Tanpa sadar bahwa narkoba ini semakin jauh membawa mereka pada kehancuran. Karena semakin dalam menggunakan, maka masalah yang muncul akan semakin besar. Dan kita tahu juga, adik-adik dan teman-teman semua tahu bahwa narkoba itu hanya akan membawa orang pada penjara, sakit, atau kematian. Lalu apa yang harus dilakukan untuk teman-teman ketika menghadapi situasi ini? Ketika menghadapi pressure, ketika menghadapi stres? Yang pertama harus dilakukan adalah keberanian untuk bercerita atau terbuka kepada orang lain. Entah itu pada keluarga, entah itu pada teman dekat, atau kepada pihak-pihak yang lain. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan karena tidak semua anak sekarang ini suka terbuka pada orang lain. Dan teman-teman yang bermasalah seperti ini harus sadar bahwa ketika menghadapi masalah mereka nggak sendirian. Ada orang-orang lain yang juga menghadapi persoalan dan masalah yang sama. Maka yang harus dilakukan adalah berjuang untuk menciptakan citra diri yang positif. Jangan sampai teman-teman semua yang menghadapi masalah justru terjerembab lebih dalam, menganggap dirinya semakin jelek, semakin buruk dan negatif. Maka harus berani membuka diri pada orang tua, kepada guru, kepada teman, maupun profesional lain, terutama ketika menghadapi masalah. Artinya teman-teman, jangan malu untuk menyadari bahwa aku ada dalam masalah. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain. Karena dengan meminta tolong, maka kita akan selangkah lebih baik, akan menyelesaikan masalah kita dengan lebih baik pula. Nah, ini adalah tips yang pengen disampaikan kepada teman-teman semua. Jangan pernah malu untuk mengakui bahwa diri kita ada dalam masalah. Dan berani untuk terbuka pada teman-teman atau orang-orang terdekat kita. Itulah cara kita untuk bebas dari narkoba, karena mereka akan selalu berusaha masuk di sudut-sudut lemah kita, di saat-saat kita lemah, di saat kita jatuh, di saat kita merasa nggak punya teman, di saat kita merasa gagal dengan diri sendiri, di saat kita merasa ditinggalkan oleh keluarga. Itulah cara kita untuk menghindari dari adiksi narkoba. Karena teman-teman harus sadar bahwa bandar-bandar itu sekarang mencari target-target baru, dan target-target itu adalah anak-anak muda seperti teman-teman ini yang masih punya keberanian untuk mengambil resiko tinggi, yang masih mencari jati dirinya, apakah aku ini orangnya A, B, C. Dan bandar narkoba juga mencari orang-orang yang dinilai itu mudah
terpengaruh oleh mereka. Nah, kira-kira itu tips dari Pak Hengki, dan semoga teman-teman semua bisa menyadari kalau ada masalah jangan ragu untuk terbuka dan jangan ragu untuk bercerita. Saya kira itu aja. Oke. Wah, keren banget sih apa yang udah disampaikan Pak Hengki. Jadi dari apa yang udah disampaikan Bapak sebelumnya, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu, kalau misalnya remaja itu kena narkoba biasanya karena ada tekanan dari rumah ataupun sekolah. Rumah biasanya karena adanya masalah internal dalam keluarga, ataupun masalah dengan orang tua, saudara, dan sebagainya. Sedangkan kalau di sekolah ini biasanya karena nilai, ataupun karena bullying dari teman, dan sebagainya. Tapi yang buat ada remaja yang bisa kena, ataupun ada remaja yang nggak bisa kena, itu karena bagaimana kemampuan mereka dalam mengatasi masalah yang mereka lakukan, yang mereka alami. Jadi kalau misalnya mereka kurang punya kemampuan, akhirnya mereka mencari solusi dengan menggunakan narkoba ini. Tapi kita sebagai remaja tentunya nggak boleh menggunakan narkoba sebagai solusi dari penyelesaian masalah kita. Jadi ada beberapa hal yang dapat disampaikan Pak Hengki tadi, yaitu kita harus sadar kalau misalnya kita punya masalah, terus berani cerita ke orang lain, sadar kalau misalnya kita tuh ada orang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, dan kita juga berani minta tolong sama orang lain di sekitar kita. Baik Pak, terima kasih banyak buat Pak Hengki. Yuk beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Hengki Suryakusuma. Wah, kita udah banyak ngobrol-ngobrol bareng tadi ya. Mulai dari bidang 7, peer edu, dan juga special guest kita ya. Tentunya pembicaraan tadi seru kan? Jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya ya. Tapi sebelum itu, aku mau spill dikit nih. Dari peer edu tadi ada gamesnya loh. Gamesnya itu gampang banget. Pertama, kalian harus follow IG-nya Peer Educator SMAK 3 Penabur, yaitu Triperdu. Dan tinggal membuat kesan dan pesan mengenai hal-hal yang didapatkan dari podcast ini melalui story Instagram kalian, dan wajib tag IG Peer Edu ini. Hadiahnya juga nggak sepele nih. Kalian bisa mendapatkan hadiah berupa earbuds. Untuk pemenangnya dapat dilihat di Instagram Peer Educator SMAK 3 tadi ya. Yang belum, cus di follow. Ya betul banget. Sayangnya kita harus berpisah di sini dulu ya. Oh iya, sekali lagi, jika teman-teman ingin memberi sampaian untuk kita, dapat kalian kirimkan kami Google bidang 9 di link jdpd.xyz/9fm-3. Semoga obrolan kami kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku Goodwin, pamit undur diri. Terima kasih. Dan aku Briana, pamit undur diri. Thank you for listening to 9FM Radio. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 9FM Radio, from 9 made for you.